Tim dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin bersama mahasiswa melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis program studi di Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut. Apa latar belakang dari kegiatan PKM ini? Mari kita simak penjelasan Ketua Tim Profesor Dr. Haji Ahmadi Hasan M. Tentang di satu tempat di Kurau, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut, itu ada semacam kebiasaan masyarakat ketika mereka melakukan akad nikah, maka biasanya mahar yang disebutkan misalnya 100 atau 200, maka di situ kebiasaannya mahar yang disebutkan itu menjadi kewajiban membayar nafkah, memberi nafkah itu sebesar yang diucapkan itu. Dan yang seperti itu memang berdampak positif, bisa berdampak negatif, itu tergantung kepada kemampuan keluarga itu sendiri mengelola keuangan. Ketika suaminya itu berusaha usahanya berhasil, maka penunaian kewajiban yang menjadi kebiasaan itu akan terpenuhi. Tetapi tidak jarang juga ditemui ada problem di rumah tangga sampai terjadi pertengkaran karena penghasilannya tidak sesuai dengan apa yang dijadikan norma kebiasaan di masyarakat. Nah, lalu kita tertarik melihat ini kan dalam hukum Islam sebenarnya itu tidak ada yang namanya mahar, itu tidak ada. Mahar itu adalah pemberian sebagai kehormatan kepada seorang calon istri, dan itu sekali ketika di awal. Tapi yang namanya nafkah itu kan harian, itu amat situasional, tergantung dari penghasilan suami. Kita perlu pendampingan terhadap masyarakat bahwa sikap kebiasaan yang seperti itu ini kan bertolak belakang dengan hukum Islam, sehingga kita perlu melakukan sosialisasi. Selanjutnya, apa tujuan tim serta harapan dari kegiatan ini? Anggota tim Ibu Dwi Erni Zubaida MH memberikan penjelasan. Pengabdian yang dilakukan ini untuk menyelaraskan adat yang ada dengan ketentuan hukum Islam mengenai tadi mahar dan juga nafkah harian. Harapannya adalah bisa meningkatkan pemahaman masyarakat adat Kurau mengenai fungsi mahar sebagai tanggung jawab dalam perekonomian. Satu. Kemudian yang kedua adalah tercipta atau adanya modul praktis bagi masyarakat, ya, itu dijadikan sebagai pedoman mengenai aturan mahar dan juga nafkah. Kemudian yang ketiga, ini menyelaraskan adat-adat yang ada dalam masyarakat Kurau itu selaras dengan prinsip syariah, terutama dalam bidang hukum keluarga. Setelah itu, apa signifikansi PKM? Mari kita dengarkan Muhammad Adib, penyuluh KUA Kecamatan Kurau, sekaligus menjadi bagian dari tim kolaborasi PKM berbasis program studi. Pengabdian kepada masyarakat ini dirasa sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat di sini, mengingat hal ini cukup penting dalam kehidupan rumah tangga sebagian masyarakat di sini yang menganggap mahar sebagai patokan nafkah harian. Cerahnya langit disinari matahari mengiringi perjalanan kami kali ini menuju Kecamatan Kurau. Dari balik kaca mobil terlihat bangunan-bangunan silih berganti dengan sawah dan pepohonan. Bukit-bukit yang sesekali menampakkan diri di kejauhan mengisyaratkan semakin dekatnya perjalanan kami dengan lokasi tujuan. Terdengar asiknya para dosen yang saling berbincang santai saat memasuki wilayah Kecamatan Kurau. Rumah penduduk terlihat bersusun, daun pohon kelapa melambai-lambai seolah menyambut kedatangan tim dari UIN Antasari. Kedatangan tim dosen pengabdian di Kecamatan Kurau disambut hangat oleh tim KUA dan perangkat desa setempat.
Pak, mari Pak, kita masuk mungkin bisa lewat mana? Bangku-bangku kosong mulai dipenuhi oleh para peserta. Juga terlihat dosen-dosen yang saling berinteraksi dengan aparat desa sembari menunggu dimulainya acara puncak pengabdian ini. Pembukaan oleh moderator dan doa yang dibacakan menandakan dimulainya acara yang dilanjutkan dengan sambutan-sambutan oleh Kepala KUA Kecamatan Kurau, Bapak Muklan, Sekretaris Desa Kecamatan Kurau, Bapak Mas Rodin, serta dihadir juga oleh Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, Dr. Amelia Rahmaniah MH, untuk mendukung kegiatan ini. Kemudian acara dilanjutkan dengan penyampaian materi bertema mahar sebagai aturan nafkah harian, mode pemberdayaan berbasis nilai-nilai syariah dan hukum adat oleh Profesor Haji Dr. Ahmadi Hasan M.Hum. Pemirsa ada tapi pada hal-hal tertentu ketika ada hukum musyawarah dan hukum agama kita harus fokus pada sesungguhnya hakikat hukum Islam. Materi yang disampaikan menarik antusiasme masyarakat yang menghidupkan suasana sehingga acara berlangsung interaktif dan menyenangkan. Jika menikah itu jangan membuka pintu rezeki. Kenapa? Itu banyak keluarga kita akan sampai kira-kira ekonomi. Pribadi nih. Setelah acara selesai, seluruh panitia dan peserta berfoto bersama sebagai penutup rangkaian kegiatan ini. Lalu bagaimana komentar tuan rumah tentang dampak acara ini? Kami memiliki videonya yang dibuat sekitar 3 minggu setelah kegiatan oleh Kepala KUA dan staf KUA Kecamatan Kurau. Perubahan yang saya lihat dari masyarakat yaitu ketika ada warga desa yang mendaftar nikah, nah itu sudah hampir tidak ada lagi yang menganggap mahar sebagai patokan nafkah wajib harian. Jadi alhamdulillah cukup terasa perubahannya. Saya sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurau mengucapkan banyak terima kasih atas kegiatan pengabdian di masyarakat, di mana kegiatan tersebut dilaksanakan oleh UIN Banjarmasin gunanya untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang bagaimana mahar tersebut sebenarnya. Jadi mahar tidak dikaitkan dengan nafkah sehari-hari. Itu yang lebih diberitahukan kepada masyarakat. Artinya mahar itu untuk pelaksanaan akad nikah, sedangkan nafkah adalah sesuai dengan kemampuan suami untuk memberikan istrinya selama ada ikatan pernikahan. Jadi saya alhamdulillah dengan adanya kegiatan tersebut sangat berkesan sekali karena itu memberikan motivasi, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang apa mahar tersebut. Jadi itu sangat berguna sekali supaya masyarakat tidak terfokus lagi dengan mahar dikaitkan dengan nafkah sehari-hari. Pesan saya, alhamdulillah mudah-mudahan kalau ada kegiatan seperti ini lagi, walaupun tidak berhubungan dengan mahar, yang penting berkaitan dengan masalah perkawinan lainnya, kami siap untuk bekerja sama. Tidak hanya sekadar dokumentasi, kegiatan itu menjadi simbol ikatan yang mengingatkan bahwa hukum keluarga hidup dan berdenyut di tengah masyarakat.